Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supariansyah, NPM 1804293300036. Agroteknologi 1. Budidaya tanaman teh atau Camellia sinensis. Daftar isi yang pertama botani tanam, 2 syarat tumbuh, 3 teknik budidaya, 4 pemeliharaan tanaman, 5 pemanenan. Botani tanaman. Botani tanaman teh terdiri dari banyak spesies yang tersebar di Asia Tenggara, India, Cina, Selatan, Laos, Barat Laut, Muang Thai Utara, dan Burma. Sistematika tanaman teh terdiri dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Guttiferales, famili Theaceae, genus Camellia, spesies Camellia sinensis. Syarat tumbuh. Syarat tumbuh tanaman teh yaitu iklim. Suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Kelembapan lebih dari 70%. Curah hujan kurang lebih 2000 mm per tahun. Tanah, kondisi tanah untuk tumbuhnya tanaman teh yang baik. Yang pertama jenis tanah andisol, latasol, latosol, podzolic. pH tanah berkisar 4,5 sampai 5,6. Teknik budidaya. Teknik budidaya tanaman teh. Teknik budidaya. 1. Persiapan lahan. Penanaman baru. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan seperti melakukan survei dan pemetaan tanah, pembongkaran pohon dan tunggul, babat dan nyasap, pengelolaan tanah, serta pembuatan jalan dan drainase. Baru penanaman ulang. Dalam kegiatan ini yang dilakukan seperti pembongkaran pohon yang tidak dikehendaki, pembongkaran perdu teh tua, sanitasi lahan, dan pengelolaan tanah. Teknik budidaya. 2. Penanaman bibit lapangan. Pengajiran. Pengajiran dilakukan sebelum tanaman ditanam. Bermaksud agar jumlah tanaman teh sesuai dengan jarak tanam yang ditetapkan. Pembuatan lubang tanam. Ukuran lubang tanam untuk bibit asal stam biji adalah 30 x 30 x 40 cm. Dan untuk bibit asal stek 20 x 20 x 40 cm. Lubang dibuat 1 minggu sebelum ditanam. C. Penanaman. Sebelum ditanam, lubang diberi pupuk dasar 11 gram urea, tambah 5 gram TSP dan 5 gram KCl. Untuk daerah pH tinggi, lubang diberikan belerang murni sebanyak 10 sampai 15 gram atau 50 sampai 100 gram belerang lumpur tiap lubang. Penanaman tanaman pelindung. Tanaman pelindung dipakai jenis Crotalaria sp dan Tephrosia sp. Tanaman bersifat ganda karena menambah kesuburan, karena di mana
bintil akar dapat mengikat unsur hara N. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman yang pertama penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan dengan herbisida bila tersedia dan secara manual. Penyilangan dengan cara manual perlu diulangi 1,5 sampai 2 bulan. Kecuali ada gangguan serangga, hama, penyakit, penyiangan dilakukan dengan cara strip weeding. 2. Pembuatan rorak. Sesuai dengan kemiringan tanah, rorak dibuat 2 sampai 3 baris tanaman secara selang-seling dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 40 dan dalam 60 cm. Rorak perlu dikuras 3 kali dalam setahun. 3. Penyulaman. Penyulaman tanaman yang mati harus diganti dengan yang baru. Bibit untuk menyulam adalah bibit terbaik dari klon yang sama. Penyulaman dilakukan mulai 2 sampai 4 minggu setelah adanya penanaman. Pembentukan bidang petik. Pembentukan bidang petik berfungsi agar tanaman menjadi bentuk perdu, di mana kerangka tanaman per cabangnya ideal dengan bidang petik yang luas sehingga pucuk yang dihasilkan banyak. Pemeliharaan tanaman. 5. Pemangkasan. Pemangkasan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi bidang petik sehingga memudahkan dalam pekerjaan pemetikan dan mendapatkan produktivitas tanaman yang tinggi. 6. Pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lahan untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman teh. Waktu pemupukan terbaik yaitu pada kondisi di mana jumlah curah hujan antara 60 sampai 200 mm per minggu. 7. Pengendalian hama dan penyakit. Hama. Kepik penghisap daun atau Helopeltis anthony. Pengendalian. Musuh alami laba-laba, lompat, nimpa belalang, sembah, dan predator lainnya. Dewasa yang terbang ditangkap dengan capung dan jaring laba-laba. Ulat jengkal atau Hipposidra halaka. Pengendalian menjaga kebersihan kebun, memusnahkan ulat atau kepompong setiap kali memetik tanaman, dan menggunakan pestisida nabati. Pengendalian hama dan penyakit. B. Penyakit cacar daun atau Exobasidium vexan Maceae. Pengendalian menanam klon teh yang tahan terhadap penyakit cacar daun. Penyakit busuk daun Cylindroladium scoparium. Pengendalian mengatur kelembapan di persemaian dan membuat parit penyalur air untuk mencegah penggenangan atau drainase. Pemanenan. Pemanenan teh adalah pengambilan pucuk meliputi 1 kuncup, 2 sampai 3 daun muda. Akibat pucuk dipetik maka pembuatan zat pati berkurang. Untuk pertumbuhan tanaman, pemetikan pucuk akan menghilangkan zat pati sekitar 7,5%. Semakin kasar pemetikan, semakin tinggi kehilangan zat pati. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.